Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah mendengar daripada nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa solat sendirian di rumah dibanding dengan solat di masjid terpaut 40 tahun. Jadi solatu rajuli ma'al jamaah, sapa wong sing solat dikerjakne khairu min solati arba'i di masjid itu lebih baik daripada solat sendirian di rumah 40 tahun. Itulah yang diucapkan baginda Nabi. Maka kita ingat-ingat, kalau saya 40 tahun solat di rumah dibanding sekali di masjid, tidak bisa menyamai sekali di masjid. Kalau gitu saya seumur hidup tak jamaah di masjid. Nah itu cara menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita mendengar nasihat-nasihat Nabi ini kok tetap tidak ada perubahan di dalam ibadah kita, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kita termasuk orang-orang yang tidak akan dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadisnya Nabi menyampaikan bahwa solat berjamaah melebihi solat sendirian terpaut 27 derajat. Jadi 27 derajat itu kalau di rumah 1 derajat dapatnya, itu pun kalau khusuk, kalau benar. Kalau di masjid khusuk enggak khusuk, kalau imamnya enggak khusuk dihitung jamaahnya khusuk. Jamaahnya enggak khusuk kok barisannya lurus, maka dapat 27 derajat. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang pahala-pahala solat. Maka akan datangkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa mewanti-wanti kita bahwa solat kita ini tidak akan bisa memasukkan surga kita. Hanya dibalas dengan nikmat, satu nikmat saja nggak akan tergantikan. Maka di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kebangkitan manusia itu dibangkitkan dari kuburnya akan bermacam-macam keistimewaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yakshurullahu qauman wujuhuhum kal kawakib." Nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan, dihimpun, yang wajah mereka bersinar seperti bintang-bintang. Jadi ketika orang itu dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan dari kuburnya itu wajahnya ganteng-ganteng, yang putri cantik-cantik dan bersinar seperti bulan purnama. Maka para malaikat mengatakan, apa dari golongan apa ini? Apakah dari golongan para nabi, para muqarrabin? Maka orang ini menjawab, waktu saya di dunia, amal yang saya kerjakan, kami adalah orang ketika mendengar suara azan, lalu tegak bersuci, berwudu, dan segera kesibukan ditunda untuk sementara melakukan sholat. Jadi orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, yang diberi keistimewaan, yang wajahnya seperti bintang di langit ini, ketika mendengar suara adzan segera berwudu dan berangkat ke masjid. Inilah orang dibangkitkan dari kuburnya nanti, diberi keistimewaan seperti bintang di langit dan wajahnya indah, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Itulah keistimewaan yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka kita minimal mendengar suara adzan, kalau tidak bisa ya jangan sampai qomat baru berangkat dari rumah. Maka kita akan mendapatkan keistimewaan yang seperti ini ketika dibangkitkan dari kubur. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna kuna idza sami'na adzana qabna ila qataharati wal wudu'a. Yang maknanya manusia yang dibangkitkan dari kubur, kata Nabi, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Ketika ditanya, amal apakah yang kamu lakukan ketika di dunia? Kami adalah orang-orang yang berwudu sebelum mendengar suara adzan. Jadi sebelum mendengar suara adzan kita sudah berwudu,
kemudian berangkat ke masjid, maka ketika nanti dibangkitkan dari kubur kita, kita punya wajah yang indah, bercahaya seperti bulan purnama. Itulah yang dipetik bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Sebelum suara azan dikumandangkan, dia sudah berwudu, kemudian berangkat ke masjid. Inilah orang yang akan dibangkitkan dari kuburnya, mendapatkan keistimewaan, wajahnya seperti bulan purnama, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW meneruskan hadisnya, wa qauman wujuhuhum kasyamsi fayaquluna ba'da tu'ali kuna nasma'u nidaa fis sama. Kemudian yang ketiga ini, orang yang dibangkitkan dari kubur, wajahnya bersinar seperti matahari. Amal apakah yang kamu kerjakan kok bisa mempunyai derajat seperti ini ketika dibangkitkan dari kuburnya? Maka orang itu menjawab, kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan. Inilah orang-orang yang nanti dibangkitkan dari kubur, kata Nabi, wajahnya bersinar seperti matahari terang dan indah. Kemudian selanjutnya orang-orang yang tidak tergolong di dalam tiga perkara ini, tidak ada bentuknya wajahnya, tidak diceritakan. Jadi kalau kita ini istiqomah, mendengar suara qomat baru berangkat, nanti wajahnya tidak berbentuk, kata Nabi. Coba bayangkan hadirin. Berarti sholat kita kan rugi, bukan sia-sia, rugi. Bagi orang-orang yang banyak dosa tapi rajin sholat, maka nanti di nerakanya Allah, neraka itu dirasakan dingin walaupun di neraka. Jadi itu diceritakan dalam Al-Quran, hadirin. Maka jangan merasa kita ini tidak ada manfaat. Seluruh amal ibadah akan dinilai oleh Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, maka rahmat Allah datang kepada kita dengan keistimewaan yang telah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis Nabi ini, yang pertama, sebelum mendengar suara adzan, kita dibangkitkan seperti bintang. Kemudian sebelum mendengar azan, kita wudu, berangkat ke masjid. Kemudian yang seperti matahari tadi, sebelum adzan dikumandangkan, kita sudah duduk di masjid. Itu orang-orang yang istimewa, sulit untuk kita lakukan. Minimal kita sebelum qomat sudah duduk di masjid. Syukur-syukur mendengar suara azan, kita sudah wudu dan berangkat ke masjid. Kemudian membaca istighfar, membaca Quran atau puji-pujian. Itulah yang harus kita lakukan sehingga bisa menggembirakan Rasulullah SAW, sehingga kita akan bertemu dengan Rasulullah seperti yang diceritakan kemarin, diberikan surga dekat dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan ulama. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Demikian hadis yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bersemangat kembali untuk melaksanakan sholat berjamaah, berangkat ke masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, anak, istri, tetangga, saudara kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.